Baik, Pak Joni, terkait dengan apa yang disampaikan, kondisi di tanah kita, sawah, pertanaman di sawah akibat dari pemupukan yang menggunakan eco farming yang difermentasi. Sebenarnya gini Pak, secara prinsip tidak ada masalah kita melakukan penyemprotan dengan yang telah difermentasi ke tanaman, tapi yang penting memahami kapan waktu penyemprotan yang difermentasi ini kita gunakan. Ya, yang pertama, teman-teman semua yang melakukan fermentasi harus dipastikan bahwa tidak ada lagi muncul gas. Ya, tidak ada lagi muncul gas pada bahan yang kita fermentasi. Ya, nah karena adanya efek yang memberikan warna yang kekuning-kuningan seperti terbakar, itu sebenarnya ada reaksi dari kandungan gas yang ada pada pupuk yang difermentasi. Nah, kira-kira berapa lama pupuk yang kita fermentasi itu bisa hilang gasnya? Nah, ini sebenarnya variatif, Pak, sangat bervariasi. Tergantung airnya, bahan dasar dari pencampuran ini apa yang kita pakai. Karena semakin banyak nutrisi ikutan yang ada, maka dia butuh proses yang semakin lama. Ya, jadi misalnya antara air dengan air kelapa atau antara air biasa air cucian beras itu berbeda masa fermentasinya. Jadi kita cukup melihat apakah dia masih memiliki kandungan gas atau tidak. Nah, sekarang sudah terlanjur, ya, sudah terlanjur warnanya ke kuning-kuningan. Nah, sebenarnya warna ke kuning-kuningan ini perlu kita juga cek kembali, apakah ini akibat dari pemupukan? Karena tadi sudah disampaikan waktunya sudah lebih dari 10 hari, ya, 10 hari setelah aplikasi pertama, itu kemudian sisanya dipakai untuk menyemprot. Ya, artinya kalau dia fermentasinya dengan bagus, nah itu biasanya 10 hari sudah tidak memunculkan lagi gas. Ya. Nah, kalau misalnya kekuning-kuningan ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, ya bisa jadi karena faktor penyemprotan yang masih memiliki kandungan gas. Yang kedua, karena di fase awal pertumbuhan tanaman itu butuh nitrogen yang tinggi. Butuh nitrogen yang tinggi. Nah, ketika tidak diberikan asupan nitrogen yang cukup, maka tanaman akan nampak kekuning-kuningan. Nah, sehingga solusinya kalau misalnya kita memberikan rekomendasi kepada petani, itulah kenapa antara usia 7 sampai 15 hari harus digunakan pemupukan N atau yang urea atau pupuk lainnya mengandung nitrogen yang tinggi. Nah, jadi disinilah pentingnya kandungan 25% pupuk yang kita pakai itu salah satu fokusnya adalah di pemupukan awal, ya. Jadi ini sangat menentukan. Maka berbeda antara kekuningan yang diakibatkan oleh penyemprotan dengan warna kuning yang diakibatkan oleh kekurangan nitrogen. Nah, ini harus dipahami. Nah, kalau kekuningan akibat penyemprotan, itu warna kekuning-kuningannya dia seperti terbakar karena akibat dari reaksi gas. Nah, kalau kekurangan nitrogen, warna kekuning-kuningannya itu dia agak umum mulai dari kondisi batang tengah sampai ke daun, ya. Dia memiliki warna yang agak kekuning-kuningan. Nah, itu artinya dia kekurangan nitrogen. Nah, kalau demikian kondisinya, Pak Joni, berarti yang harus dilakukan adalah tambahkan pupuk kimia yang dosisnya tadi mungkin kita gunakan kalau belum banyak bahan organiknya, kurangi dulu 50%. Ya. Jadi kalau bahan organiknya yang sudah bagus, baru kita berani mengurangi sampai 75%. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman rekomendasikan, ya cukup 100% pakai eco farming saja, ya mohon maaf gitu ya. Eco farming 100% hanya saya rekomendasikan kalau teman-teman memang mengarah ke pertanian organik murni. Artinya apa? Ada orang-orang tertentu yang memang mengarah ke sertifikasi dan dia siap untuk menerima bagaimanapun hasilnya. Ya. Tapi kalau misalnya baru awal, kemudian
kita belum tahu ini kondisi tanah seorganiknya seperti apa, maka jangan langsung coba-coba merekomendasikan 100%. Sedangkan 75% saja untuk kondisi awal ini nggak direkomendasikan, Pak. Ya, yang tidak rutin menggunakan eco farming, kita tidak rekomendasikan penggunaan awal 75% kurangi, enggak. Ya, secara bertahap. Mulai dulu kurangi 25%. Setelah itu sudah semakin bagus kondisi tanah, kurangi 50%. Tanah semakin bagus lagi, ya, karena setiap tahun kita setiap musim penggunaan eco farming dengan baik, maka akan memperbaiki kondisi tanah ini kurangi ke 75%. Nah, setelah itu kita coba stagnan dulu ya di sana karena ada bagian-bagian tertentu memang yang masih butuh proses panjang untuk mencukupi kebutuhan unsur N pada tanaman yang belum bisa tersedia secara instan di dalam tanah. Nah, tapi kalau misalnya sudah berjalan 5-10 tahun, ya penggunaan insya Allah saya sangat yakin ini sudah bisa 100%.